Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam namo budaya bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ebert Sumono, Eskom. Perkenalkan, nama saya Elsa Priscilla. Hari ini saya akan menjelaskan pertemuan 13 dan 14 dengan judul konten komunikasi digital. Di sini ada berbagai macam komunikasi, jaringan, perangkat lunak komunikasi, jalur komunikasi, standar dan protokol komunikasi jaringan, media transmisi kabel dan nirkabel, jaringan rumah, dan perangkat komunikasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Nah, apa itu komunikasi digital? Proses yang melibatkan dua atau lebih komputer untuk mengirim, menerima, dan berbagi informasi atau data dengan orang lain. Nah, apa itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan komputer dan perangkat yang terhubung bersama-sama melalui perangkat komunikasi dan media transmisi untuk berbagi data dan informasi. LAN atau Local Area Network. Jaringan lokal, jaringan yang cakupannya ruangan saja. Misalnya kayak di kamar ini WiFi dengan hanya ruangannya saja. Di sini juga ada komputer yang menggunakan kabel LAN dan tidak menggunakan kabel LAN. Kita bisa lihat kan gambar di sini yang mana yang menggunakan kabel LAN dan tidak menggunakan kabel LAN. Selanjutnya ada MAN atau Metropolitan Area Network, jaringan lokal tapi luas. Jaringan komputer yang menghubungkan beberapa LAN menjadi satu. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network, jaringan dunia. Jaringan komputer yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lain. Selanjutnya ada WLAN atau Wireless Local Area Network, jaringan yang menghubungkan komputer dan perangkat di ruangan menggunakan kabel dan nirkabel. Selanjutnya ada PAN, Personal Area Network, jaringan nirkabel dan kabel yang mencakup area yang sangat kecil seperti sekitar tubuh seseorang. Perangkat lunak komunikasi, aplikasi atau program yang dirancang untuk meneruskan informasi dari satu sistem ke sistem lainnya. Di sini ada standar dan protokol komunikasi jaringan, aturan dan pedoman bersama yang memungkinkan perangkat berbeda untuk saling berkomunikasi secara efisien dan teratur. Nah, di sini ada TCP atau IP, artinya standar utama internet, memastikan pengiriman data yang andal. HTTP untuk transfer halaman web. Setelah kita kalau mau cari di form, kita bisa ngetik HTTP dan munculnya kayak gini. Selanjutnya ada FTP untuk transfer file. UDP itu untuk komunikasi cepat atau streaming game tanpa jaminan pengiriman. Jalur komunikasi itu yang pertama ada source, pihak yang membuat pesan digital. Yang kedua message, isi pesan berupa data digital. Yang ketiga sender device, perangkat yang digunakan untuk mengirim pesan. Yang keempat ada encoder, mengubah pesan menjadi signal digital. Yang kelima ada network, jalur pengiriman data atau internet, wifi, dan seluler. Yang keenam ada transmission medium, media pengantar data atau kabel atau sinyal. Yang ketujuh ada receiver device, perangkat yang menerima data. Yang kedelapan ada decoder, mengubah sinyal digital menjadi pesan yang bisa memahami. Nah, ini perangkat komunikasi. Perangkat komunikasi
memungkinkan pengiriman dan penerimaan data dalam jaringan. Yang pertama ada modem, kedua ada web, wireless access point, yang ketiga ada router, yang keempat ada network card, yang kelima ada hub and switch. Ini arti dari modem ini berfungsi juga untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya, sehingga memungkinkan data dapat dikirimkan melalui jaringan telekomunikasi seperti internet. Di sini ada web. Wireless Access Point, sebuah protokol yang digunakan untuk mengakses internet melalui perangkat mobile seperti ponsel atau PDA, Personal Digital Assistant. Yang selanjutnya ada router, sebuah protokol yang digunakan untuk mengakses internet melalui perangkat mobile seperti ponsel atau PDA, Personal Digital Assistant. Selanjutnya ada network card atau NIC, perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan komputer. Di sini ada hub dan switch, dua jenis perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer ke jaringan. Nah, hubungan perangkat jaringan yang sederhana yang menghubungkan beberapa perangkat komputer ke jaringan. Ada switch, menerima sinyal data dari satu perangkat dan mengirimkan hanya ke perangkat yang dituju. Nih, jaringan rumah. Jaringan rumah atau home network adalah jaringan komputer yang digunakan di lingkungan rumah untuk menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, laptop, smartphone, dan perangkat pintar agar dapat saling berkomunikasi, berbagi data, serta mengakses internet secara bersamaan. Media transmisi itu seperti jalur untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain, baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel. Yang ininya ada media transmisi fisik atau kabel. Ada twisted wire cable, short shell cable, fiber optic cable. Ada media transmisi nirkabel atau wireless. Ada infrared, ada broadcast radio atau wifi, ada seluruh radio, ada microwave, ada satelit. Nah, physical transmission media adalah media transmisi berwujud fisik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal komunikasi dalam jaringan. Media ini dapat berupa kawat, kabel, atau bahan fisik lainnya yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Nah, di sini ada twisted pair cable. Kabel yang terdiri dari dua kawat tembaga yang dipilin atau twisted bersama. Cara kerjanya ini satu kabel membawa sinyal positif dan pasangannya membawa sinyal negatif atau referensi ground. Yang kedua, pemilinan ini mengurangi interferensi elektromagnetik atau EMI dan crosstalk atau gangguan antar pasangan kabel. Yang ketiga ada UTP, unshielded twisted pair, tidak punya pelindung fisik, lebih murah umum untuk LAN tapi rentan gangguan. Yang keempat ada SDP, shielded twisted pair, punya pelindung file atau jala tambahan untuk blockade gangguan lebih baik, cocok untuk kecepatan tinggi. Transmisi sinyal listrik mengalir sepanjang kawat tembaga. Selanjutnya ada coaxial cable, kabel dengan lapisan pelindung untuk mengurangi gangguan sinyal. Cara kerjanya ini inti tembaga pusat membawa sinyal data listrik. Yang kedua, pelindung logam luar berfungsi sebagai ground dan melindungi sinyal dari interferensi luar secara efektif.
Transmisinya sinyal listrik disalurkan melalui inti lembaga dengan perlindungan dari lapisan-lapisan di sekitarnya. Selanjutnya ada fiber optic cable, menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya. Proses kerja kabel serat optik yang pertama ada konversi sinyal. Data digital 0 dan 1 dari perangkat diubah menjadi sinyal cahaya atau pulsa cahaya oleh perangkat pemancar seperti laser atau LED. Yang kedua, transmisi cahaya. Sinyal cahaya ini dimasukkan ke dalam inti atau core serta kaca yang sangat tipis. Yang ketiga ada pantulan internal total atau tier. Intinya dikelilingi oleh lapisan kaca lain yang disebut cladding. Cladding memiliki cladding memiliki indeks bias yang lebih rendah daripada inti, menyebabkan cahaya yang menabrak dinding. Cladding akan dipantulkan kembali ke dalam inti, bukan menembus keluar. Proses pantulan ini terjadi terus-menerus seperti pantulan di cermin, sehingga cahaya merambat sepanjang kabel. Yang keempat ada penerimaan sinyal. Di ujung penerima detektor cahaya seperti fotodioda menangkap pulsa cahaya menangkap pulsa cahaya ini dan mengubahnya kembali menjadi sinyal listrik yang dapat dipahami oleh perangkat elektronik. Selanjutnya ada transmisi media nirkabel. Proses pengiriman data atau informasi tanpa menggunakan kabel, melainkan melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, atau inframerah. Selanjutnya ada WiFi. WiFi ini kayak misalnya menghubungkan perangkat ke internet dan tanpa kabel. Yang kedua ada Bluetooth, menghubungkan perangkat jarak dekat, misalnya handset dan HP. Serta penggunaan Bluetooth ini juga bisa mengirimkan foto maupun musik-musik lainnya. Yang ketiga ada jaringan seluler atau PG per 5G, digunakan pada telepon genggam untuk komunikasi data dan suara. Ini biasanya kita lihat di bagian atas HP kan ada di 4G sama 5G. Selanjutnya ada satelit, digunakan untuk siaran TV, GPS, dan komunikasi jarak jauh. Nah, kesimpulannya adalah komunikasi digital saling terhubung dalam jaringan internet dan media transmisi untuk berbagi informasi dan data. Sekian dari saya dengan penjelasan pertemuan 13 dan 14. Terima kasih.